Selamat sore Bu Jenny dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang PSAK 1 edisi 2023. Nah, sebelum kami memulai materi presentasi kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Priscilia Owentara dengan NIM 2024-50001. Berikutnya ada Devina Febrilianti dengan NIM 2024-50060. Berikutnya ada saya sendiri, Renaldi Morsilaban dengan NIM 2024-50161. Berikutnya ada Muhammad Rafli Ramadan dengan NIM 2024-50220. Berikutnya ada Jocelyn Sadali dengan NIM 2024-50341. Berikutnya ada Nadia Siva Afifah dengan NIM 2024-50400. Nah, ini adalah agenda dari materi presentasi kami. Oke, kita langsung ke materinya aja, yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, jadi PSAK 1 itu merupakan standar akuntansi yang mengatur prinsip dasar dalam penyajian laporan keuangan suatu entitas. Nah, standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, dengan adanya PSAK 1, laporan keuangan itu tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Berikutnya ada tujuan PSAK 1. Nah, tujuan utama PSAK 1 itu adalah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan agar informasi yang disajikan memiliki kualitas yang dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Nah, PSAK 1 juga bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Nah, dengan demikian, laporan keuangan itu dapat digunakan sebagai dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikutnya ada ruang lingkup PSAK 1. Nah, PSAK 1 itu berlaku untuk laporan keuangan yang disusun dengan tujuan umum, yaitu laporan keuangan yang ditujukan bagi pengguna eksternal. Nah, jadi standar ini dapat diterapkan oleh berbagai jenis entitas, baik perusahaan berorientasi laba maupun organisasi nirlaba. Namun, PSAK 1 itu tidak mengatur laporan keuangan yang disusun untuk tujuan khusus, kayak laporan internal manajemen atau laporan perpajakan, karena laporan tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Berikutnya ada tujuan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Nah, informasi posisi keuangan menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Nah, informasi kinerja keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan informasi arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas memenuhi kewajiban keuangannya. Berikutnya ada pengguna laporan keuangan. Nah, laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai potensi keuntungan dan resiko investasi. Kreditur memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman. Pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengawasan dan penetapan kebijakan. Sedangkan manajemen menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Berikutnya ada komponen laporan keuangan lengkap. Nah, jadi menurut PSAK 1 itu, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi setiap komponen itu punya peran penting dan saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas. Nah, catatan atas laporan keuangan yang diberikan itu menjelaskan rinci mengenai kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang diperlukan. Berikutnya ada karakteristik umum penyajian. Nah, laporan keuangan itu harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, PSAK 1 itu menekankan penggunaan dasar akrual
dalam pengakuan transaksi, di mana transaksi itu dicatat pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, selain itu, konsistensi dalam penyajian laporan keuangan harus dijaga agar pengguna dapat membandingkan laporan keuangan antar periode dengan lebih mudah. Berikutnya ada asumsi kelangsungan usaha, going on concern. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, entitas diasumsikan agar akan terus menjalankan usahanya di masa depan. Asumsi kelangsungan usaha ini menjadi dasar penting dalam pengakuan dan pengukuran aset serta liabilitas. Nah, jadi apabila terdapat ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan usaha, maka entitas wajib mengungkapkan kondisi tersebut secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafli. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi daripada laporan keuangan itu sendiri menurut PSAK nomor 1. Nah, laporan keuangan menurut PSAK merupakan sebuah penyajian yang terorganisir mengenai keadaan keuangan serta hasil kerja dari sebuah entitas. Adapun tujuan laporan keuangan ini dibuat adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas yang berguna bagi mayoritas pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Entitas di sini bisa dapat diartikan sebagai perusahaan, ya. Kemudian ini juga misalnya tujuan laporan keuangan itu kayak misalnya untuk seorang investor. Investor itu nanti akan melihat dari laporan racanya, kemudian juga bisa melihat dia dari laporan laba ruginya, apakah layak perusahaan itu untuk diinvestasikan olehnya gitu. Makanya laporan keuangan itu berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang bertanggung jawab dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan ini adalah manajemen entitas. Nah, kalau misalnya di perusahaan, biasanya kan ada namanya manajer accounting ya di sini. Nah, dialah yang bertanggung jawab daripada pembuatan laporan keuangan ini. Selanjutnya, kita akan mengenai laporan keuangan secara lengkap. Jadi laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari yang pertama itu adalah neraca pada akhir periode. Di sini yang udah kayak teman-teman tahu isinya ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Jadi kalau misalnya di sini kita udah bukan income statement doang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang lengkap itu udah pasti emang dia pasti langsung nyertain dengan laporan penghasilan komprehensifnya. Jadi laporan laba rugi komprehensif seperti yang bisa teman-teman lihat di contoh ini. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Ini berarti biasanya buat update saldo retained earning ya. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas selama periode, yaitu bisa dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kemudian yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya ini ada kalau misalnya di SOFP itu misalnya mau ngerinciin suatu laporan, misalnya kayak misalnya ada aset berupa tanah gitu. Nah, tanahnya ini misalnya mau dirinciin kayak alamatnya di mana, berapa hektar luasnya dan lain sebagainya, itu biasanya dirinciin di dalam laporan atau catatan atas laporan keuangan ini. Nah, kemudian selanjutnya itu, yang keenam itu adalah informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Kemudian kita beranjak kepada karakteristik umum daripada sebuah laporan keuangan. Di sini setidaknya ada 8 karakteristik umumnya. Yang pertama itu adalah laporan keuangan harus disajikan secara wajar serta mematuhi standar akuntansi
keuangan. Jadi, kalau misalnya laporannya itu nggak sesuai standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan, maka laporan tersebut dianggap tidak sesuai daripada PSAK ini. Kemudian, yang kedua itu adalah karakteristiknya adalah kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi, serta wajib mengungkapkan fakta apabila asumsi tidak terpenuhi. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah dasar akrual. Bahwasannya pengakuan transaksi itu dilakukan pada saat terjadinya, bukan ketika kas itu diterima atau dibayarkan. Kemudian, yang keempat itu adalah materialitas dan penggabungan. Informasi yang material harus disajikan secara terpisah, sedangkan pos yang tidak material dapat digabungkan. Ini misalnya, kalau misalnya nanti ada biaya-biaya itu yang penting dan juga biayanya itu termasuk besar gitu di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, ini bisa dirincikan sendiri-sendiri. Itu disebut dengan material. Nah, kemudian kalau misalnya tidak material, itu bisa digabungkan. Misalnya apa? Misalnya kita beli perlengkapan. Nah, kalau misalnya perlengkapan itu kan dia kecil-kecil ya, terus habis itu biayanya itu relatif rendah. Makanya dapat dikatakan itu tidak material, sehingga dapat digabungkan. Kalau menurut karakteristik umum di sini. Kemudian karakteristik umum selanjutnya adalah saling hapus. Aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban tidak boleh disaling hapuskan, kecuali diperbolehkan atau disyaratkan oleh PSAK. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi pelaporan. Bahwasannya laporan keuangan ini disajikan secara periodik, umumnya setiap tahun. Kemudian konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten antar periode. Jadi kalau misalnya dari awal itu memang, misalnya perusahaan teman-teman ini udah menggunakan pendekatan harta, maka harus konsisten di selanjutnya, maka yang digunakan adalah pendekatan harta. Jangan tiba-tiba di periode pertama menggunakan pendekatan harta untuk mencatatnya, kemudian pada periode selanjutnya teman-teman menggunakan pendekatan beban. Nah, itu uh, tidak disarankan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian, karakteristik umum selanjutnya adalah informasi komparatif, bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi pembanding dari periode sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Priscilia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian struktur dan juga isi. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengidentifikasi laporan keuangan terlebih dahulu. Di sini laporan keuangan PSAK 1 itu mensyaratkan bahwa laporan keuangan itu harus diidentifikasi secara jelas dan juga harus dapat dibedakan dari informasi lainnya dari dokumen yang sama, teman-teman. Maka dari itu, sebuah laporan keuangan yang baik itu entitasnya harus menyajikan informasi berikut dengan jelas. Yang pertama itu ada nama entitas atau pembuat laporan keuangan atau identitas lainnya yang digunakan. Selanjutnya yang kedua itu ada cakupan laporan keuangan. Nah, cakupannya ini juga harus jelas seperti satu entitas atau suatu kelompok entitas atau beberapa entitas. Selanjutnya yang ketiga itu ada tanggal atau periode pelaporan. Nah, tanggal atau periode yang dimaksud ini merupakan tanggal atau periode akhir yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat itu ada mata uang pelaporan keuangan. Nah, mata uang ini juga harus jelas karena mata uang ini tuh melambangkan suatu negara gitu. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir itu ada pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian jumlah. Nah, pembulatan angka ini juga harus jelas, teman-teman. Seperti 2 desimal di belakang koma atau 4 desimal. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa informasi atau beberapa pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, seperti aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, persediaan, terus juga ada piutang usaha dan piutang lainnya, lalu ada kas dan setara kas, lalu total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki
untuk dijual atau aset kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Selanjutnya ada juga utang usaha dan utang lainnya, ada provisi, liabilitas keuangan, liabilitas pajak dan aset untuk pajak kini, liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, kepentingan non-pengendali, dan juga modal saham dan cadangan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini yang pertama itu merupakan perubahan istilah atau definisi. Contohnya seperti kewajiban menjadi liabilitas, hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Lalu yang kedua itu ada aturan minimal penyajian atau materialitas. Nah, di sini jika suatu pos material harus disajikan terpisah di neraca. Tetapi jika suatu posnya ini tuh tidak material, maka bisa digabung dalam kelompok. Tetapi harus dijelaskan secara terpisah di catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga itu ada struktur dasar neraca menurut PSAK 1. Nah, strukturnya ini meliputi yang pertama itu ada aset yang dimana dibagi menjadi aset lancar dan juga aset tidak lancar. Lalu ada liabilitas yang dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas yang meliputi kepentingan non pengendali dan juga ekuitas pemilik entitas induk. Selanjutnya, yang keempat itu ada prinsip penyajian tambahan. Nah, di sini suatu laporan keuangan tuh boleh ditambahkan pos-pos lainnya jika pos-pos tersebut tuh relevan, teman-teman. Selanjutnya, yang kelima itu ada pembedaan aset serta liabilitas, yang dimana nantinya mengenai pembedaan aset serta liabilitas ini akan dibahas secara lengkap oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devina. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aset lancar. Nah, aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dapat digunakan dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, klasifikasi aset lancar itu yang pertama ada mengharapkan akan direalisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Lalu ada memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Lalu yang terakhir adalah mengharapkan akan direalisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun setelah pelaporannya. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, liabilitas jangka pendek itu mencakup utang seperti utang dagang, gaji, utang pajak, atau tagihan lainnya yang mendukung kegiatan operasional harian atau perusahaan. Nah, klasifikasi liabilitas jangka pendek yaitu pertama memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua ada memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Lalu ada liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun setelah periode pelaporannya. Lalu ada tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan atau setahun setelah periode pelaporannya. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau laporan penghasilan komprehensif dijadikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yaitu ada laba rugi, terus ada total penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi serta penghasilan lain. Nah, selanjutnya ada minimum line item laba rugi komprehensif.
yaitu suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak, dari operasi yang dihentikan, terus ada keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dalam pengukuran nilai wajar, lalu dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Lalu ada pendapatan, ada biaya keuangan, serta bagian laba dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu ada beban pajak, laba rugi, komponen dari penghasilan komprehensif, lalu ada bagian komprehensif dari entitas asosiasi dan venture bersama, lalu yang terakhir ada total laba rugi komprehensif. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Nama saya Nadia dan selanjutnya saya akan menyajikan tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi berupa total penghasilan komprehensif selama periode berjalan dengan pemisahan jumlah yang menjadi hak pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Penjelasan mengenai pengaruh penerapan atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 untuk setiap komponen ekuitas. Lalu, rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk setiap komponen ekuitas dengan menguraikan perubahan yang berasal dari satu, laba rugi, yang kedua, penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk kontribusi, distribusi, serta perubahan kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Nah, informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta memahami kebutuhan entitas terkait arus kas tersebut. Pembahasan lebih rincinya mengenai persyaratan, penyajian, dan pengungkapan arus kas dapat ditemukan di dalam PSAK 2. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau yang bisa disingkat dengan CALK. Nah, CALK menyajikan informasi berupa 1. Penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang digunakan secara spesifik. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penyediaan informasi tambahan yang tidak ditampilkan di bagian lain laporan keuangan, tetapi diperlukan agar laporan keuangan ini dapat dipahami dengan lebih baik. Dan yang keempat, pencantuman referensi silang untuk setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, menuju informasi terkait yang berada di dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jocelyn Sadeli. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Dan saya Jocelyn Sadli akan melanjutkan penjelasan mengenai ilustrasi singkat penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan per 31 Desember 2027 dalam ribuan rupiah. Nah, jadi dalam asetnya, jadi itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kalau aset lancarnya seperti biasa itu ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan aset lancar lain. Jadi ini disusun berdasarkan yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid. Nah, jadi ini dibikin periode sesudah dan juga periode sebelumnya, yaitu 2000 X7 sama 2000 X6 ini. Terus kalau aset tidak lancar itu ada investasi pada instrumen ekuitas, investasi dalam entitas asosiasi, aset tetap, aset tak berwujud, dan juga goodwill. Nah, setelah itu ditotalkan juga aset tidak lancarnya dan total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar akan menghasilkan total aset. Selanjutnya itu ada lanjutannya. Liabilitas juga ada jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Kalau yang jangka pendek itu ada utang usaha dan utang lain, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, terus utang pajak jangka pendek dan juga provisi jangka pendek.
Ini lagi-lagi disusun semuanya itu berdasarkan yang paling liquid sampai tidak liquid. Terus kalau liabilitas jangka panjang itu ada pinjaman jangka panjang, pajak tangguhan, provisi jangka panjang. Nah, setelah itu keduanya ditotalkan yang total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dan akan mendapatkan total liabilitas. Selanjutnya yang ini ada ekuitas. Ini bagian terakhir juga dalam laporan posisi keuangan. Jadi ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu ada modal saham, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Dan juga ditambahkan dengan kepentingan non pengendali akan mendapatkan total ekuitas. Dan tidak lupa selalu menotalkan total liabilitas dan ekuitasnya harus sama nominalnya dengan total aset. Selanjutnya itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7. Nah, jadi ini tuh mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan dan mengklasifikasikan beban dalam laba rugi berdasarkan fungsi. Nah, jadi di sini seperti biasa itu juga ada pendapatan yang dikurangi dengan beban pokok penjualan akan mendapatkan laba brutonya. Setelah itu ditambahkan dengan penghasilan lain, dikurangkan dengan biaya-biaya dan beban seperti biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, dan bagian laba entitas asosiasi. Nah, setelah itu ditambahkan, dikurangkan akan mendapatkan laba sebelum pajak yang akan dikurangkan dengan beban pajak penghasilan. Setelah itu akan mendapatkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Setelah itu dikurangkan juga dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan. Setelah itu kita akan mendapatkan laba tahun berjalan. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain, ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Kalau yang tidak akan direklasifikasi itu ada keuntungan revaluasi tetap. Setelah itu kita kurangkan atau tambahkan dengan pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Kemudian juga bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan dikurangkan dengan pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Setelah itu kita hitung totalnya dari atas ke bawah. Setelah itu kita juga ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Setelah itu kita tambahkan atau kurangkan dengan aset keuangan tersedia untuk dijual. Setelah itu kurangkan dengan lindung nilai atas arus kas. Setelah itu juga kurangkan atau tambahkan dengan pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Setelah itu jangan lupa juga untuk kita jumlahkan total keseluruhannya. Setelah itu kita akan mendapatkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak dan kemudian setelah ditotalkan akan mendapatkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Setelah itu ada juga laba yang akan diatribusikan kepada pertama itu ada pemilik entitas induk. Setelah itu kepentingan non pengendali. Setelah itu dijumlahkan. Dan juga selanjutnya jumlah penghasilan komprehensif yang akan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan non pengendali. Setelah itu jangan lupa ditotalkan juga. Kemudian laba per saham dalam rupiah dasar dan dilusinan.